buat masyarakat, dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja kok, toh yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu kira-kira. Saya jawab sedikit Om Bang Karni, sorry saya jawab dulu ya, saya kasih tahu kamu. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu punya yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya sebenarnya. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau Ya misalnya gini ya, benar? saya kasih tahu. Jangan Jadi berapa? cek, nggak perlu cek, Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Saya kasih tahu, ya. Di 34 provinsi yang mampu membiayai dirinya sendiri itu cuma 7 provinsi. Yang lain belum bisa berdiri sendiri. Nah, dari 7 provinsi itu, ada 4 provinsi yang menjadi subsidi. Papua, ya, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya, dan Bali, dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain PAD-nya tuh kecil, pendapatan daerahnya nggak mampu membiayai dirinya sendiri untuk bayar, ya, untuk bayar biaya kepegawaiannya aja mereka nggak mampu, apalagi untuk biaya pembangunan. Kan transfer daerah tuh ada 2. Betul. Biaya belanja pegawai dan belanja pembangunan. DAK dan DAU Bu. Itu nggak bisa mereka lakukan. Makanya saya tadi bilang sama Anda tadi, nggak bisa mereka selesaikan kalau itu ditransfer ke daerah, nggak jalan. Karena duitnya kagak ada. Satu, kan tadi saya udah bilang. Yang kedua, otoritasnya nggak ada. Pemimpin-pemimpin daerah itu sama dengan raja-raja kecil. Ya. Untuk bisa mereka terpilih kembali, mereka mengerjakan program-program mereka, bukan program pusat. Kalau ditanya, kenapa mereka nggak lakukan itu? Mereka bilang, itu bukan program kami. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau debat panas antara Ibu Irman. Tentunya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi dinamika yang terjadi saat ini. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana tanggapan teman-teman kita di kolom komentar mengenai perdebatan dari Ibu Irman dan saudara tadi. Saya tidak tahu siapa namanya, tetapi kalau kita lihat pencerahan dari Ibu Irma ini sangat menarik. Dan Ibu Irma juga mengatakan ada 32 provinsi dan 7 yang mampu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidaknya, tetapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Irma itu adalah salah satu ilmu yang harus kita ketahui. Dan Ibu Irma ini adalah seorang pengamat politik yang benar-benar gentle untuk menjelaskan sesuatu. Nah teman-teman, mari kita lihat komentar atau tanggapan teman-teman kita mengenai video pencerahan dari Ibu Irman tadi. Nah, di sini kita akan melihat komentar atau tanggapan saudara-saudara kita mengenai Ibu Irman debat terhadap Angga Putra Ferdiansyah. Nah, mari kita bacakan komentar dari saudara kita. Ding ding. Saat diduga pelangak-pelongok, gak paham apa yang dijelaskan Bu Irma. Tentunya kalau kita lihat penjelasan dari Ibu Irma ini, saudara kita itu seakan-akan bingung. Nah, ketahuan oyonya. Cuman bisa mesan-mesan sambil jawab, nggak ada koleksinya Bu. Terus yang cek-cek si dung-dung. Nah, ini komentar yang sangat lucu teman-teman mengenai saudara kita mengenai video ini. Karena Ilsa kapok manggil Ibu Irma, misinya gagal. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan Ibu itu benar-benar juga harus diacak-acak sama Bu Irman. Nah, orang Minang dilawan. Nah, karena juga orang Minang itu bukan tentang suku, tetapi beda pandangan politik saja. Nah, teman-teman, baru tahu dari Bu Irman 34 provinsi hanya 7 provinsi yang mampu. Nah, apakah ini yang saya katakan tadi? Yang masuk 7 daerah Sumsel, Riau, Papua, Bali, Sulut, Sulteng, Kalteng, sisanya 27 daerah subsidi
7 daerah. Nangis, meraung-raung dengar Papua adalah provinsi yang menyubsidi, tapi mereka kelaparan. Dosa kita yang ikut menikmati. Nah, tentunya kalau kita berkata atau membahas tentang Papua, memang Papua jauh dari kata mewah. Tetapi penghasilan yang besar menurut saya adalah Papua dengan tambang emas. Tetapi bagaimana Papua ini jauh dari perkataan mewah? Bahkan dikatakan adalah Papua kota paling minim, tapi menurut saya dengan alam dan penghasilan yang sangat besar. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasannya Papua itu adalah Papua kota paling termiskin. Tidak, menurut saya Papua adalah sangat mewah. Ibu Irman kenapa tidak dipilih jadi menteri? Prabowo Ibu Irman pintar berkualitas. Nah, tentunya ketika kita memilih pemimpin bukan hanya sekedar kita melihat bahwasanya beliau ini pintar berbicara, tetapi tidak, kita melihat kualitas seseorang, apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya, itu yang kita lihat. Nah, apalagi kalau kita lihat Ibu Irma ini ya, mungkin dari patokan umur sudah cukup tua. Nah, jangan nanti sibuk kerja, terus siapa yang bisa ngasih penjelasan ke anak-anak Abah? Nah, tentunya kalau kita semua jadikan orang pintar itu jadi menteri, nah, kembali lagi teman-teman, banyak orang pintar di negeri kita ini, tetapi sulit untuk mencari pemimpin yang jujur. Tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang jujur, benar-benar mengayomi masyarakat, benar-benar memikirkan masyarakatnya, benar-benar untuk memimpin, itu yang kita cari. Jangan nanti sibuk kerja tetapi beda lagi di belakang. Gak ada Rocky Gerung, jauh kali dia ngomong. Nah, Bu Irma tahu karena emang dia lama di DPR, itu aja taunya. Yang lain onyo juga, itu pun 7 daerah gak hafal. Nah, saya tidak tahu, tetapi ini komentar dari saudara kita Siva. Apakah benar atau tidaknya, itu tanggapan dari saudara Siva tersebut. Nah, Bu Irman itu pendukung Mulyono, otak yang main bukan omong-omong. Nah, soalnya kalau kita lihat dari pencerahan Ibu Irma ini memang sangat menarik sih teman-teman. Kita tidak boleh menyalahkan apakah ini adalah seorang pencerahan atau tidak, itu tergantung dari teman-teman. Kalau pajak tidak diambil sama pusat, daerah-daerah mampu membiayai diri sendiri. PAD itu buat daerah bangga, diambil pusat, gimana mau diambil? Orang buat daerahnya sendiri aja gak cukup. Hadiu, kasih paham anak Abah biar pintar. Luar biasa, salut, Suntel dengan Papua. Nah, Pak Karni, kalau debat itu yang imbang kayak gini gak enak, gak cuman berat sebelah, biar paham dan edukasinya. Makanya pilih calon pemimpin daerah yang sama dengan yang didukung pusat. Kalau mau program nasional sama, gak heran kenapa ada daerah yang sampai jalannya gak ada pembangunan. Bali, pulau kecil indah tempatku tinggal sekarang. Terima kasih Bali sudah menerimaku. Dan Bali salah satu dari hanya 7 provinsi yang bisa membiayai diri sendiri. Luar biasa. Pokoknya Abah tetap pemimpin yang terbaik dan cocok menjadi presiden di masa yang akan datang. Kalau di Lampung Ibu sebenarnya banyak peluang usaha. Kalau pemerintah daerah kita bisa kelola hasil pertanian. Contoh padi, jagung, singkong, pisang, alpukat, kopi kecil, kopi, coklat, jeruk, sayur. Bali subsidi daerah lain dari hasil pariwisata, itu pun daerah yang baru dimaksimalkan Kabupaten Bandung. Ya, Badung, Yayar, apa jadinya Bendara Bali Utara. Jadi pencerahan Bu Irma jelas karena tahu fakta di lapangan. Yang lain omongnya seperti yang benar tapi cuman imajinasi. Bingung mangkut anak Abah. Bu Irma pintar, tegas, disiplin. Sungguh ini pencerdasan bangsa. Dana pusat Pemda banyak tergantung. Nah, saya tahu kenapa tidak diselesaikan masalahnya. Saya tahu di daerah ada raja kecil gitu, tapi tidak diselesaikan karena presiden dan DPR bisa bahas. Bu Irma memang cerdas dan bijaksana. Enak banget ibu ini menjelaskan. Orang awal kayak saya yang juga gampang mencerna berasa ikut kuliah.
Suka dengan Ibu Irma, apres kita muda tapi kerja nyata. Sedangkan kau, Pak Angga, mas muda tapi diam saja. Nah, saya suka sekali penjelasan Bu Irma. Gampang sekali, kami pun jadi tahu. Nah, lagi kuliah nggak tuh mas? Ini ejekan untuk Mas Angga tersebut. Betul Bu Irma, kasih paham biar PNDA cerdas. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.